Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kita berjumpa lagi di mata kuliah akuntansi agribisnis di program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini akan kuliah materi unit usaha dan laporan keuangan. Jadi tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama memahami jenis dan bentuk perusahaan yang dominan pada usaha agribisnis, dua memahami isi dan fungsi setiap jenis laporan keuangan, tiga memahami hubungan antar laporan keuangan. Pertama adalah pengertian dari perusahaan adalah perusahaan secara ekonomi merupakan organisasi kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jenis perusahaan sendiri ada tiga, yaitu perusahaan jasa, perusahaan yang bergerak dalam menjual jasa, perusahaan menyediakan berupa pelayanan, memberikan keindahan dan kesenangan pada konsumen. Tuh, contohnya ada perusahaan kiriman, ada perusahaan jasa penggilingan padi dan sebagainya. Dan perusahaan perdagangan atau UD, usaha dagang, perusahaan yang kegiatannya menjual barang yang diperoleh dari pemasok. Dan perusahaan manufaktur atau fabrikasi, perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Seperti dari kecap, dari kedelai menjadi kecap, perusahaan kecap. Kemudian untuk perusahaan ada perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, perusahaan perseroan, dan koperasi. Perusahaan perseorangan, perusahaan yang dimiliki oleh seorang pribadi dan biasanya pemilik sekaligus sebagai pimpinan perusahaan. Kalau persekutuan itu dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Sedangkan kalau perseroan atau perseroan terbatas yang berbadan hukum untuk menjalankan suatu perusahaan adalah pemegang saham. Koperasi badan hukum yang diatur oleh undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Perkoperasian. Laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi ada tiga, yaitu laporan keuangan laba rugi yang menyajikan informasi kinerja perusahaan, laporan keuangan perubahan modal yang menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan atau laporan perubahan modal, kemudian laporan keuangan neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan aktiva, utang, dan modal pada suatu saat tertentu. Laporan keuangan mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan tersebut. Ada 4 karakteristik pokok dari laporan keuangan. Yang pertama harus dapat dipahami, kedua relevan, yang ketiga andal, dan yang keempat dapat diperbandingkan. Laporan keuangan, yaitu ada laporan laba rugi. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Itu terdiri dari pendapatan dan biaya. Pendapatan adalah penambahan jumlah aktiva sebagai hasil dari operasi perusahaan secara bruto. Pendapatan ada pendapatan operasi dan ada pendapatan non-operasi. Yang kedua ada biaya. Biaya adalah penurunan aktiva bersih atau aliran dana keluar dari kesatuan usaha yang terjadi akibat kegiatan perusahaan selain yang diakibatkan oleh transaksi modal. Ada biaya operasi, ada biaya non-operasi, dan ada rugi luar biasa. Format laporan laba rugi ada dua, ada format single step dan format multiple step. Kemudian yang kedua laporan
keuangan laporan perubahan modal adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan modal tersebut berubah baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Tujuannya dalam laporan perubahan modal ini dibuat untuk dapat mendokumentasikan aktivitas pembiayaan serta investasi dan juga dana yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut dalam kurun waktu atau periode yang bersangkutan. Yang kedua, laporan perubahan modal dibuat untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal kerja yang terjadi di perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang terdapat di dalam laporan perubahan modal, yaitu modal awal, modal investasi pemilik, kemudian kalau laba berarti akan bertambah, dan rugi akan berkurang, pengambilan pribadi atau prive, kemudian modal akhir dan laba bersih. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Di dalam neraca ada aktiva dan ada pasiva. Aktiva adalah kekayaan atau sumber ekonomi yang dikuasai dan digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Umumnya sumber ekonomi ini berasal dari kapasitas produksi yang berwujud tanah, mesin, kendaraan, dan sebagainya. Dan berwujud kekayaan finansial seperti ada kas, inventory, piutang, dan sebagainya. Aktiva sendiri ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu yang diharapkan segera terkonversi menjadi kas, terjual atau terpakai dalam periode kurang dari 1 tahun. Ada kas, surat berharga, piutang, ada persediaan, ada pembayaran di muka. Kemudian aktiva tetap itu ada aktiva tetap berwujud dan ada aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud berupa fasilitas fisik antara lain tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan yang mempunyai manfaat jangka panjang. Aktiva tetap berwujud itu akan dikenai biaya penyusutan atau depresiasi. Kecuali tanah tidak akan dikenai biaya penyusutan. Kemudian untuk aktiva tetap tidak berwujud, yaitu kekayaan yang melekat pada perusahaan secara keseluruhan dan tidak dapat diidentifikasi secara fisik. Di antaranya adalah ada hak paten, hak cipta, goodwill, dan kemudian laporan keuangan juga ada pasiva, yaitu yang merupakan sumber dana dari aktiva. Pasiva itu merupakan asal dari aktiva perusahaan, sehingga jumlah aktiva akan selalu sama dengan jumlah pasiva. Pasiva terdiri dari utang dan modal. Utang itu adalah jumlah rupiah yang harus dibayarkan perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada pihak di luar pemilik. Itu ada utang jangka pendek atau utang lancar atau utang yang akan segera dilunasi dalam waktu 1 tahun. Contohnya ada utang pajak, utang gaji, utang bunga, dan sebagainya. Dan ada utang jangka panjang, utang yang baru akan dilunasi dalam waktu lebih dari 1 tahun, 1 periode operasional perusahaan. Contohnya adalah utang hipotek, obligasi, dan sebagainya. Kemudian ada modal. Modal adalah jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan kepada pemilik perusahaan. Nah, hubungan antara laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama adalah pendapatan dan biaya. Komponen pendapatan dan biaya yang disajikan dalam laporan rugi laba dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam laporan neraca. Dan saldo akhir khas, komponen saldo akhir yang terdapat pada laporan arus kas harus sesuai dengan uang tunai atau uang kas yang ada di dalam neraca. Ketiga, arus kas dari aktivitas operasi. Komponen arus kas dalam laporan arus kas mencerminkan efek kas dari transaksi yang termasuk dalam penentuan laba bersih. 4 adalah investasi. Komponen aktivitas investasi pada laporan keuangan harus mencerminkan arus kas baik positif maupun negatif dari perubahan aset yang termasuk dalam neraca. Dan yang kelima, pembiayaan kegiatan. Komponen pembiayaan kegiatan yang terdapat pada laporan arus kas akan mencerminkan arus kas positif dan negatif dari utang. Dan hubungan antar laporan keuangan yaitu yang pertama ketiga laporan keuangan baik laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca itu semua kedudukannya sama sebagai laporan keuangan utama. Secara konsepsional laporan laba rugi harus dibuat dulu,
kemudian baru laporan perubahan modal, dan selanjutnya adalah laporan neraca. Saldo seluruh elemen yang mempengaruhi modal akhirnya harus digabungkan kembali dengan modal awal untuk mendapatkan modal akhir. Proses penggabungan kembali ini dikenal dengan tutup buku. Yang keempat, kedudukan tiap elemen penyebab perubahan modal tetap sama seperti semula. Pendapatan dan setoran menambah modal, kemudian sedangkan biaya atau kerugian akan mengurangi modal. Demikian kuliah materi hari ini. Materi ini juga bisa di-download dari MyClass, baik dari modul maupun dari PPT. Pada topik unit usaha dan laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.